Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan. Jadi bahasa Ibrani itu sebenarnya mudah, apalagi bahasa Ibrani Alkitab. Nah, saya sudah memberikan catatan pada saudara-saudara semua bahwa yang harus dikuasai itu sebenarnya adalah stem atau kata dasar. Nah, baru kemudian yang kedua adalah fungsi dari setiap aksara. Nah, sebenarnya bahasa Ibrani, tata bahasa atau morfologinya atau pembentukan katanya itu rahasianya cuma satu, yaitu dia memaksimalkan penggunaan aksara. Jadi aksara itu benar-benar digunakan. Nah, saya akan menjelaskan dalam waktu yang tersisa ini, saudara perhatikan, dan ini secara teoritis mudah sekali. Hanya saja memang nanti latihannya yang harus saudara perkuat. Nah, contoh, saudara lihat di sini. Nah, misal saya punya kata melek, kata ini ya, kata benda melek. Nah, ini artinya adalah seorang raja, a king. Raja yang mana? Nggak tahu. Nah, inilah yang disebut indefinite article. Nah, ada e-nya kalau di dalam bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Indonesia berarti apa? Seorang, gitu kan? Seorang raja. Tetapi perhatikan, di dalam bahasa Ibrani tidak memiliki indefinite article. Jadi cuma ditulis melek ini. Nah, pertanyaannya kan, loh Pak, bagaimana kalau kita mau bilang raja itu atau seorang bukan, raja itu atau sang raja atau raja itu, atau dalam bahasa Inggrisnya the king. Ada definite article. Nah, kita ketahui bersama bahwa raja itu adalah melek. Nah, orang Ibrani, dalam bahasa Ibrani tidak punya kata sang itu atau the gitu. Lagi-lagi aksara difungsikan, ya sudah tinggal nambahin di depannya. Jadi untuk membentuk kata benda pasti atau kata benda tertentu, rumusnya sederhana. He ditambah dengan kata bendanya atau noun-nya. Noun, kok noun? Nah, seperti itu. Contoh lagi. Saya punya kata bait yang berarti rumah. Nah, kalau cuma bait gini saja, berarti ini adalah sebuah rumah. Rumah yang mana? Rumah nggak tahu. Pokoknya sebuah rumah, sembarang rumah, atau dalam bahasa Inggris adalah a house. Nah, tetapi kalau saya ingin mengatakan, misal, rumah itu the house, berarti pada kata bait depannya tinggal menambahkan definite article be. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia ada sebuah gitu ya, sebuah SEBUAH, dalam bahasa Inggris ada
kata the, gitu. Nah, di dalam bahasa Ibrani tidak seperti itu. Lagi-lagi aksara dimaksimalkan. Ini loh. Nah, tugas kita adalah menerjemahkan atau melihat dari teks berbahasa Ibrani ke Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi, nanti kalau ada misal melek ini seperti ini, mata kita sudah harus tahu bahwa ini adalah stemnya. Oh, berarti ini sebenarnya adalah terdiri dari artikel ditambah dengan melek. Sehingga kita bisa menerjemahkan, oh ini yang dimaksud adalah the king. Dengan logika yang sama, berarti kalau ada kata, misal haaretz. Nah, saudara lihat di kamus manapun, ini tidak ada. Karena ini sudah bentukan dari artikel ditambah dengan aretz. Lagi-lagi aksara difungsikan. Nah, ini aksara he untuk artikel. Selanjutnya, aksara wolf juga seperti itu. Aksara wolf juga digunakan untuk menunjukkan dan atau n. Nah, kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ada dan, ada and, tapi tidak seperti itu. Kalau dalam bahasa Yunani ada kai, gitu kan? Nah, di dalam bahasa Ibrani tidak seperti itu. Satu aksara, yaitu aksara waw, benar-benar difungsikan. Jadi kalau seandainya saya punya kata melek, kemudian depannya ada waw, ini berarti kita harus tahu ini sebenarnya bentukan dari waw ditambah melek. Berarti artinya apa? Ya, kita artikan dan seorang raja. Dannya mana? Dannya ini. Nah, kuncinya sebenarnya di sini. Nah, makanya pada catatan saya jelaskan kepada saudara, Pak, kalau begitu, kuncinya itu adalah kita tahu stemnya. Nah, misal ada kata seperti ini. Baik, atau Mas Ora nanti membaca habait. Mata kita sudah tahu karena kita hafal stemnya. Oh, ini adalah bait, ini stem, ini rumah. Nah, kita sudah tahu. Oh, ini adalah wafnya, ini he-nya, konjungsinya. Berarti wafnya sendiri adalah dan. Kemudian artikel he, kemudian ini rumah. Berarti ini terjemahnya adalah dan rumah itu. Atau kalau dalam bahasa Inggris adalah and the house. Nah, ini loh bahasa Ibrani. Nah, kita sampai seterusnya, bahkan sampai Ibrani 2 akan belajar yang seperti ini. Jadi intinya adalah aksara dimaksimalkan untuk apa? Untuk apa saja? Nah, kita belajar. Fungsi dari aksara itu difungsikan untuk apa saja. Makanya mungkin saudara akan bertanya, loh Pak, pada pertemuan pertama, Bapak mengatakan he itu adalah H. Terus Bapak maju lagi di leksionis.
Bapak mengatakan H itu bukan hanya konsonan H, tapi vokal A, gitu kan. Terus Bapak mengatakan lagi H juga difungsikan sebagai angka, yaitu apa? Angka berapa? Alef, Bet, Gimel, Dalet, He. Angka 5. Terus Bapak sekarang bilang He itu adalah the. Jadi He itu yang mana? Nah, ini semua. Nanti masih ada He yang lagi. Nah, ini loh bahasa Ibrani. Dan ini saya terus terang katakan ya, jarang diajarkan. Jarang diajarkan oleh pengajar. Sebenarnya kuncinya itu di sini. Jadi asal saudara tahu stem kata dasarnya apa, berarti selain itu adalah sesuatu. Nah, nanti kita akan belajar, oh, he ada di depan, ada di belakang. Pada kata apa? Kata benda atau kata kerja? Sebenarnya saya mau kasih tahu ya, kalau saudara mau sukses dalam bahasa Ibrani, paling enggak izinkan saya berkata, saya yang berpengalaman lah mengajar dalam arti untuk menemukan, karena saya dulu juga mahasiswa, gimana sih belajarnya? Ya begitu. Jadi setiap pembelajar harus tahu kata dasarnya dulu, kemudian aksara-aksara di depan atau di belakangnya apa saja, nah kemudian fungsinya apa. Makanya kuncinya cuma 2. Hafal kata dasar, tahu setiap aksara difungsikan untuk apa saja. Nah, yang tadi itu adalah G dan WAV. Nah, ini kan saudara juga akan tanya kan di sini. Jadinya kan saudara tanya, loh Pak, Bapak kemarin mengatakan bahwa WAV itu adalah konsonan W. Benar. Terus Bapak bilang bahwa dia sebagai vokal apa? O atau U kalau dia di matriks leksionis. Sekarang hari ini Bapak kemarin juga mengatakan bahwa WAV itu sebagai angka, dia adalah angka 6. Gitu. Nah, sekarang hari ini Bapak mengatakan WAV itu adalah sebagai dan. Nah, ternyata nanti WAV itu juga ada lagi, saudara. Jadi, perhatikan, di dalam kita belajar bahasa Ibrani tidak sama dengan belajar bahasa Yunani. Karena bahasa Ibrani ini dulunya adalah simbol, bahasa simbol. Nah, ada yang disebut stem, contohnya melek ini, kata dasarnya gitu. Atau kita pakai kata lain, halal gitu, memuji gitu kan, praise. Nah, kita mendengar kata haleluya gitu kan. Ini sebenarnya dari stem kata dasar halal ditambah waf di belakang. Nah, ini posisi wafnya di belakang, tetapi ini kata kerja. Nah, nanti kita akan menemukan seperti ini. Ditambah dengan ya. Halal memuji. Oh, ini kata kerja. Kalau ditambah dengan waf di belakang, oh itu artinya mari kita. Nah, gitu. Yang kuning ini ya. Mari kita halalnya memuji Tuhan. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa kita sepanjang belajar bahasa Ibrani akan main-main seperti ini. Main-main dalam pengertian kata dasarnya apa? Setelah matanya menemukan kata dasarnya, berarti ada aksara di depan dan di belakangnya. Nah, itu pasti berfungsi untuk apa?
Nah, besok kalau ngajar Ibrani, saudara-saudara juga harus melakukan ini. Dan ini tidak sama dengan bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani jelas kai gitu. Ka, kappa, alfa, iota gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani, kuncinya perhatikan ya, ini saya ulang-ulang. Aksara difungsikan. Ini kan cuma kayak mainan begini saja. Oh, ini belakangnya ini tambah ini apa, kalau seandainya ini di depan jadinya apa. Nah, kita semakin tahu bahwa dari struktur bahasanya aja, mereka itu logika, sangat memerlukan logika. Armida, kamu kenapa? Jangan nangis, Armida. Ini ya, saya tahu saudara-saudara kita ini benar-benar situasi seperti ini memang sulit untuk kita belajar, tapi kita harus jangan patah semangat ya. Saya sebagai guru mengingatkan saudara, menyemangati saudara, jangan patah semangat. Gitu. Nah, makanya saya berusaha untuk membuat video-video dan juga catatan-catatan. Nah, oke. Saya lanjutkan ya. Jadi sepanjang pembelajaran bahasa Ibrani kita, metodenya sama. Tolong dicatat, baik Ibrani 1 maupun Ibrani 2. Ini apa? Supaya saudara tahu caranya. Karena kalau nggak tahu caranya, percuma saudara belajar. Caranya adalah, satu, mesti hafal stem kata bendanya. Stem katanya, entah kata benda atau kata kerja. Kemudian kalau matanya udah ketemu stemnya, nangkep, tek gitu kan. Entah di belakang atau di depan, ada aksara apa, berarti itu ada fungsinya. Nah, tinggal kita belajar fungsi dari setiap aksaranya ini. Nah, ini adalah metode yang saya perbaiki dari metode belajar sebelumnya yang menggunakan Masora. Nah, pengalaman saya mengajar, orang-orang yang belajar Masora itu jauh lebih takut karena lihat titiknya yang berkeriapan aja takut. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau vokal Masoranya nggak ada, titik-titiknya nggak ada, itu nggak bisa baca. Makanya saya mengajarkan saudara metode leksionis. Supaya saudara bisa membaca. Walaupun nanti kita memerlukan Masora untuk mengkonfirmasi cara pembacaan. Ingat ya, ini saya ulang-ulang hari ini sengaja. Cara belajarnya sepanjang bahasa Ibrani, menguasainya adalah seperti itu. Dan ini yang jarang ditekankan oleh pengajar Ibrani. Saudara harus tangkap dulu stemnya. Gimana cara nangkapnya Pak? Ya kalian harus hafal. Ya ini kan belajar bahasa secara umum. Kayak kita misal bahasa Indonesia menyelenggarakan kata dasarnya apa? Udah tahu selenggara. Ingat nggak? Makanya kenapa kita di SD diajarin kata dasar. Memakai, pakai. Nah tapi kok memakai ditambah pakai kok bukan mempakai ya? Karena ada luluh nanti itu untuk keindahan bunyi. Nah di bahasa Ibrani juga ada. Tetapi perhatikan, format dasarnya itu gitu. Saudara harus tahu stemnya dulu. Nah makanya cara mengetahui stem itu tidak lain adalah seperti yang saya jelaskan di minggu lalu, untuk kata itu, nah nanti akan saya buatkan lagi, saudara jangan hafalkan bunyinya. Saudara harus matanya yang menghafal. Contohnya arets gitu. Tanah atau negeri. Nah, arets ini apa? Benar bunyinya arets atau arets gitu. Tapi dia apa? Maksudnya dia apa itu? Apakah dia ini ayin, es, sade, ataukah dia alef, res, sade? Apakah dia ayin, res, sade, ataukah alef, res,
sade. Nah, ini mesti yang menghafal makanya matanya. Dan yang benar adalah ini. Karena kalau saudara hafalin bunyinya, saudara nggak akan tahu. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi kita sudah belajar dua aksara, yaitu waf dan he. Waf digunakan sebagai dan he digunakan sebagai the, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu atau sang atau si. Itu sang atau si. Nah, oke, saya minta konsentrasi saudara sekarang konsentrasi di huruf B. Nah, orang Ibrani untuk menyatakan dalam, pada, di, kalau dalam bahasa Inggris in, at, on, dia cuma memfungsikan huruf bet ini. Lagi-lagi aksara benar-benar difungsikan. Jadi kalau ada kata seperti ini, misal mata kita sudah harus menangkap ini stemnya, ini rumah. Berarti ini terdiri dari bet sebagai preposisi kata depan dengan bait yang artinya rumah. Oh, berarti ini dalam rumah. Ini loh, lagi-lagi aksara difungsikan. Dia enggak dipisahkan juga oleh spasi. Gitu. Nah, ini adalah bet. Nah, contoh lagi, misal kalau ketemu seperti ini. Ya kalau diwarnai gini enak Pak. Kita udah langsung bisa tahu stemnya. Masalahnya kan kita berhadapan dengan teks hitam putih yang sama-sama gitu kan. Sorry, ini res. Nah ini matanya udah harus tahu ini. Bahwa ini adalah arets. Stemnya. Ini merupakan gabungan dari bet preposisi dengan arets. Sehingga berarti ini arets ini adalah tanah atau negeri. Sorry ya, ini tulisan saya jelek ini. Memang jelek sih. Karena pakai ini. Sedangkan bednya adalah di. Nah, berarti terjemahannya adalah di negeri. Bisa di sebuah negeri, sorry, di sebuah negeri, atau di negeri itu. Nah, untuk yang bet kaf lamet ini catatannya belum ada. Nanti saya buatkan. Ini saya jelaskan dulu. Nah, berarti kita menemukan lagi-lagi aksara bet difungsikan. Jadi kalau misal kayak tadi, kita menemukan B bait, B arets, lagi ir. Nah, ini mata kita harus tahu, makanya lagi-lagi stemnya harus temukan dulu. Oh, ini bait, ini stemnya. Ini arets, ini ir, kotak. Berarti ini adalah sesuatu.
Ah, gitu. Berarti ini apa? Dalam rumah itu, gitu kan? Atau di, nanti tergantung konteksnya. Di rumah itu, loh Pak, itunya mana? Nah, tunggu dulu. Di negeri itu, di atau dalam kota itu. Nah, jadi kalau saudara menemukan bentuk seperti ini, misal, saudara cari di kamus itu tidak pernah ada, karena ini bangunan. Ini konstruksi dari kata dasar eret. Nah, matanya udah langsung bisa ketemu. Karena apa? Terlatih. Sebenarnya ini adalah bangunan dari waf conjunction, kemudian bed dengan arets. Bisa jadi ini ada artikel he-nya. Seperti itu. Makanya bisa diterjemahkan, nah tinggal, oh ini ada conjunction, dan ini ada di, ini ada negeri atau tanah, ini ada artikel the, berarti terjemahnya gimana? Dan dalam atau di negeri itu. Atau bisa juga dan dalam atau di sebuah negeri. Nah, nanti konteks yang menentukan. Oke, pertanyaan sekarang. Sampai di sini siapa yang pusing kepalanya? Pak, saya masih bingung sedikit, Pak. Bingungnya di mana? Juga, Pak. Kalau untuk penggunaan itu saya sudah lebih paham, tapi kalau untuk ini, Pak, kan itu kan tadi yang kita gunakan semuanya kan kata benda tuh, Pak. Tapi kalau misalnya kita gunakan kata sifat seperti kekal, itu apakah berlaku atau definite artikel itu atau yang lain-lain itu, Pak? Nah, kita belum membahas kelas kata ya. Ada sedikit perbedaan antara bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunani itu karena dia, bahasa Yunani itu kan sebenarnya dikembangkan dari bahasa Latin. Nah, kalau bahasa Ibrani ini sebenarnya lebih ke Asia, gitu kan. Nah, dalam bahasa Ibrani sebenarnya kelas kata sifat itu hampir sama digolongkan dengan kata benda. Seperti itu. Nah, tetapi jangan ke situ dulu. Saya ingin saudara menangkap pesan utama perkuliahan kita pada hari ini yang jelas aksara benar-benar dimaksimalkan sebagai penunjuk. Itu dulu. Nah, nanti kita akan belajar, oh kalau he di depan kata kerja gimana? He di depan kata benda gimana? Was di depan kata benda gimana? Was di belakang kata benda gimana? Was di belakang kata kerja gimana? Seperti itu. Jadi ini kita cuma mainan formasi saja. Mainan formasi dengan tahu atau mengenal setelah formasi ditemukan, berarti belakang atau depannya ini aksara-aksara ini sebagai penunjuk. Ini kan kayak main batu gitu aja kan. Kuncinya lagi-lagi stemnya saudara mesti bisa temukan dulu. Oke, saya lanjutkan. Itu untuk bed. Itu untuk bed. Nah, begitu juga untuk
kata seperti, ya, bagaikan, gitu. Orang Ibrani lagi-lagi tidak punya kata like, L-I-K-E, nggak ada gitu. Tidak ada kata seperti, hurufnya disusun seperti. Huruf kaf dipakai. Huruf kaf dipakai. Huruf kaf dipakai. Kaf. Jadi kalau saya punya melek, karena yang paling gampang nih melek, ini artinya seorang raja. Tetapi kalau saya mau ngomong seperti seorang raja, orang Ibrani nggak ribet, tinggal nambahin kaf di belakangnya. Berarti kalau ada konstruksi seperti ini sebenarnya gabungan antara kaf dengan bisa jadi ada artikel he karena meluluh, ditambah dengan stemnya adalah melek. Berarti kalau ada seperti ini, terjemahnya adalah seperti seorang raja, atau bisa juga seperti raja itu. Like a king, atau bisa juga like the king. Nah ini loh, kenapa kalau kita nggak masuk kelas nggak bisa, karena kita memerlukan penjelasan ini. Nah inilah kaf, lagi-lagi digunakan atau difungsikan untuk menunjukkan atau mengekspresikan seperti. Dia tidak punya kata tersendiri. Contoh lagi, misal ada kata Kenevi. Nah, maka kita sudah harus tahu, ini stemnya adalah nun pet yud dengan alef, ini adalah nabi. Nabi. Berarti ini adalah sesuatu. Yaitu seperti. Nah, kalau ketemu begini, berarti ini sebenarnya gabungan dari kaf preposisi bisa jadi dengan ke artikel dan nabi itu sendiri. Sehingga terjemahannya apa? Like a prophet. Atau like the prophet. Atau bahasa Indonesianya seperti, bagai seorang nabi, atau bisa juga seperti nabi itu. Jadi sampai sejauh ini kita sudah belajar he, waf, apa? Bet, dan kaf. Nah, satu lagi. Begitu juga orang Ibrani tidak punya kata untuk kepada.
to, for. Kalau kita kan bahasa Inggris punya ini, to, for, maksudnya punya kata. Kalau di Indonesia, kepada, untuk, UNTUK gitu kan. Nah, orang Ibrani tidak seperti itu. Dia cukup menggunakan lamet. Ini loh, di depan kata bendanya. Jadi misal, saya punya kata Adam, manusia. Kalau mau ngomong untuk manusia itu, atau untuk seorang manusia, cukup tambahin lamet di depannya, lada. Berarti kalau ada konstruksi seperti ini sebenarnya terdiri dari preposisi le, bisa jadi ada artikel he, dengan stemnya kata benda itu sendiri, yaitu Adam. Jadi terjemahnya adalah untuk seorang manusia, atau bisa jadi untuk manusia itu. Atau dalam bahasa Inggris, for the man, atau for a man. Nanti tergantung konteksnya. Nah, begitu juga aksara mem. Orang Ibrani tidak punya kata dari atau from. Untuk menyatakannya cukup dipakai mem di depan kata bendanya. Jadi misal melek gitu. Terus ada mau ngomong, oh kalau melek kan masih seorang raja. Nah, kalau dia mau ngomong dari seorang raja, ya cukup nambahin mem di depannya lagi. Lagi-lagi memnya dipakai untuk menyatakan from atau dari. Berarti ini kalau menemukan seperti ini sebenarnya konstruksi dari mem dengan melek. Dari seorang raja. Nah, dengan demikian kita sudah belajar, yaitu waf, he, bet, kaf, lamet, mem. Nah, nanti juga seterusnya akan seperti ini. Ini masih apa? Waf, he, bet, kaf, lamet, mem yang ada di depan kata benda. Ya, belum di depan kata kerja. Nah, gimana nanti? Nah, jadi kita akan seperti ini terus. Oh, kalau waf-nya di belakangnya, di sininya gimana gitu. Nah, itulah yang akan kita lakukan di dalam sepanjang perkuliahan bahasa Ibrani. Jadi rahasianya itu sebenarnya di situ saja. Ya, Joseph. Nah, Joseph. Pak, mau nanya, Pak. Yang tadi contohnya itu kan ada yang ada artikel he tapi ada yang nggak ada. Itu kalau ada artikel he-nya kayak misalkan leha Adam baru ditambahin itu, atau le Adam pun kadang-kadang walaupun nggak ada artikel he-nya bisa tambahin itu gitu, tergantung konteks. Sekarang kita itu sudah kompon ya, sudah komposisi. Coba kita lihat. Pertanyaan bagus. Nah, rumusnya begini. Ini memang belum ada catatannya ya, nanti saya buatin. Ketika bet, kaf dengan lamet, ketemu dengan kata benda apa saja, saya kasih XXX gini ya,
ini artinya stem kata benda, dengan artikel E, maka artikelnya lulu. Jadi, contoh, misal saya punya lamet, maksud saya ingin menggabungkan dengan he dan melek gitu. Saya bermaksud untuk apa? Mengatakan untuk raja itu gitu kan. Ini kan untuk gitu kan. Yang pink untuk, kemudian raja yang hijau itu. Nah, sehingga saya berpikir oh ini konstruksinya akhirnya adalah le ha melek gitu. Nah, tetapi bentuk ini tidak pernah ada. Ketika bet kaf lamet bertemu dengan kata benda berartikel, gitu. Bet kaf lamet, atau biasanya saya plesetin brekele ini, bet kaf lamet, ketemu dengan kata benda berartikel, kata bendanya apa saja, yang ada artikelnya, maka artikelnya lulu. Jadi seolah-olah langsung bet kaf lamet dengan kata bendanya. Loh Pak, kalau begitu cara bedainnya gimana? Nah, itulah tadi makanya kalau kita ketemu seperti itu, yaitu konstruksi kata benda yang dengan bet kaf lamet, contohnya B bait nih. Ini bisa jadi dia B preposisi ditambah dengan he artikel, ditambah dengan kata bendanya yaitu bait. Bisa jadi juga tidak, artinya B langsung ditambah bait. Tidak ada definite artikel he-nya. Makanya nanti membedakannya tentunya di dalam kalimatnya. Begitu juga untuk lamet. Nah, contoh, saya mau ngomong le ha melek gitu ya. Maksudnya seperti itu, tapi itu nggak ada. Yang ada adalah le melek. Nah, ini adalah struktur. Lamet bertemu dengan kata benda. Ini bisa jadi bahwa ini adalah lamet ditambah ada artikelnya melek. Bisa jadi juga tidak. Jadi ada dua kemungkinan memang. Lamet dengan melek. Makanya nerjemahnya nanti dua kalau untuk latihan itu. Seperti itu. Apa tadi yang tanya? Joseph. Iya Pak. Ya. Kalau transliterasinya Pak, posisi sama definite artikel itu gimana Pak? Sesuai dengan kayak misalkan artikel he berarti selalu ha gitu atau kita? Nah, iya dong. Kan kalau kamu tanya gitu kan urusannya baca, itu berarti kan pakai aturan matas leksionisnya, gitu kan? Nah, ya, Pak. Jadi lagi-lagi aturan matas leksionisnya itu selalu dipakai, makanya kenapa saya menekankan kuasai leksionis. Gitu. Contohnya ini misal, ya ini kita baca aja. Oh ini ternyata tidak ada leksionis alef he yud he waf dengan ayin gitu kan. Berarti pakai aturan satu, gitu kan. Ketika tidak ada leksionis, masukkan saja vokal E, baca le melek, selesai. Nah, jadi aturan baca itu kita sudah anggap selesai karena itu sudah ada di leksionis. Seperti itu. Dan saudara harus terus melatih leksionisnya. Begitu. Jadi walaupun kan kita tahu cara baca aslinya gitu Pak, tapi kita tetap transliterasinya itu sesuai dengan materi leksionis ya Pak? Iya, langsung saja dengan materi leksionis. Kasih, Pak. Makanya itulah kenapa saya wanti-wanti kuasai leksionis. Karena apa? Kita lebih banyak akan menggunakan leksionis. Karena untuk memenangkan, supaya kita mengejar, bisa tahu formasinya ini. Nah, pengalaman saya mengajar, kalau kita pakai Masora,
hampir 7 pertemuan, 8 pertemuan, bahkan sampai 12 pertemuan gitu. Mahasiswa nggak bisa cuma urusan baca aja gitu. Belum sampai pada mengartikan. Nah, kalau kita ini kan sekarang sudah tahapnya mengartikan kan, menerjemahkan. Nah, nanti kita akan lihat penggunaannya di dalam kitab suci. Nah, saya absen dulu ya. Christian, Samuel, Efraim. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir Siapa Pak. itu? Efraim Pak. Hosea, cepat ya, tolong respon. Hosea. Hadir Pak. Jonathan Edward. Hadir Pak. Joseph L. Jonathan Edward hadir? Joseph L. Hadir Pak. Nabila. Tamara. Abraham. Ini yang nggak respon saya lewatin loh ya. Abraham. Albert. Alvaro. Hadir Pak. Andre. Hadir Pak. Andrea. Hadir Pak. Angel. Hadir Pak. Arnida. Hadir Pak. Bungaran. Hadir Pak. Christian. Nggak ada. El Krio. Hadir Pak. Unika. Hadir Pak. Ani. Hadir Pak. Fitri. Pak. Florce. Hadir Pak. Friendly. Hadir Pak. Gideon. Hadir Pak. Ana. Hadir Pak. Imelda. Hadir Pak. John Calvin. Jordan. Hadir Pak. Joel. Hadir Pak, hadir. Josia. Hadir Pak, hadir. Kenanya. Karen Hapuk. Hadir Pak. Hadir Pak, kenanya. Siapa itu? Karen Hapuk. Nggak ada. Kesia. Lois. Hadir Pak. Mikael. Hadir Pak. Reinhard. Hadir Pak. Stefanus. Hadir Pak. Stephen. Hadir Pak. Thomas. Hadir Pak. Tomsa. Hadir Pak. Warren. Hadir Pak. Yabes. Hadir Pak. Yuda. Hadir Pak. Yuko. Yunias. Hadir Pak. Raja. Nggak ada. Nah, saudara-saudara, pahami metodenya. Dan metodenya tidak akan berubah sampai kapanpun. Nah, yang jelas, saudara mesti penguasaan STEM-nya mesti terampil. Ini ingat ya, ini teologi masalahnya. Saudara, ini teologi. Tekanan saya untuk teologi tidak sama dengan Pak. Tentunya saya akan lebih kencang karena saya punya tanggung jawab menjadikan saudara berhasil dan mempunyai kompetensi. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pernyataan atau pertanyaan, silakan sebelum kita akhiri. Ada Pak. Saya Pak Jordan. Mana? Nah, saya masih bingung Pak tentang tadi penjelasan Bapak di YouTube tentang. Ya, kalau bingung sikap. nanti silakan ulangi video rekamannya. Nah, saya menggunakan backup rekaman itu gunanya untuk itu. Jadi saudara putar saja nanti, atau saya upload kan, seperti itu. Begitu, Jordan. Nah, kita akan lanjutkan minggu depan. Minggu depan masih
materi ya. Minggu depan masih materi untuk juga latihannya. Jadi intinya adalah bahwa saudara di dalam bahasa Ibrani itu hanya main formasi. Stem utama, kemudian kalau sudah ketemu stem, baik di depannya atau di belakangnya ada sesuatu. Nah, itulah yang kita selalu akan pelajari. Berarti ini aksara-aksara untuk menunjukkan sesuatu. Begitu. Ya, saudara masih ada kuliah setelah ini? Masih Pak, masih ada. Ya, ini semangat ya. Ini akhir semester ini biasanya mahasiswa udah mulai 20%, 30% ya, gitu. Iya Pak, udah gitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, gitu kan. Ya, memang gitu kuliah. Saudara, saya selalu menyemangati saudara-saudara gitu. Pak, nggak ada yang lebih halus dari ini Pak. Kayaknya kita ini kayak militer. Loh iya saudara, belajar bahasa itu harus pakai metode militer saudara. Itu namanya drill. Ya. Nah, termasuk juga untuk nanti saudara dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani saya mau tahu sampai di mana? Parsing, Pak. Ya, sama juga, Pak. Sama kan? Sama. Udah masuk di mana? Present aktif indikatif? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nah, nanti kalau saudara lanjutkan, Yunani itu aturannya jauh lebih banyak daripada Ibrani. Itu bedanya. Aturannya, apalagi nanti kalau kena auris, saya ngajar Yunani juga, saudara-saudara. Dulu saya ngajar Yunani juga. Oke, kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini tanggal 16 September 2021 pukul 9.23. Ya, gimana? Masih ada yang ingin curhat? Silakan. Enggak Pak, tadi saya hadir Pak. Mic saya tadi, makanya lama tadi. Ya, oke. Iya Pak. Ada yang kelewatan juga Pak. Siapa yang kelewatan? Supaya namamu tidak tercatat dalam kerajaan surga. Siapa yang kelewatan? Saya Kezia, Pak. Kezia, Karen Apuk? Ada. Oh, Christian Samuel? Nggak ada. Iya Pak, tadi saya ke toilet Pak. Siapa? Christian Pak, Christian Samuel. Oke, Raja? Yuko? Karen Apuk nggak ada. John Calvin nggak ada. Christian Holly nggak ada. Albert Nathanael nggak ada. Albert Pak, ada Pak, hadir Pak. Abraham Soisa nggak ada. Nabila nggak ada. Oke. Ya sudah, yuk kita berdoa. Kami mengucapkan Tuhan pada siang hari ini kami boleh menyelesaikan. Kami mohon hikmat dari Tuhan dan kekuatan dari Tuhan untuk kami semua. Hamba-Mu memohonkan untuk anak-anak-Mu ini dalam studinya, dalam masa-masa ini yang tidak mudah, masih pandemi, Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan, biar di tengah pandemi semangat mereka belajar untuk bertanggung jawab atas studinya, atas merespon panggilan Tuhan, mereka tetap boleh berkobar. Oleh sebab itu, berdoa untuk anak-anakmu ini, Kau memberikan semangat, kekuatan, daya tahan, dan juga kekuatan yang berlimpah dari Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami mohon perlindungan dan kekuatan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa. Selamat belajar. Saudara boleh live dari ini sampai jumpa minggu depan. Pak Albert hadir Pak. Siapa? Terima kasih Pak. Albert hadir Pak. Oke, sampai jumpa. Kita foto dulu Pak. Tetap semangat. Terima kasih Pak. Kita nge-vote dulu Pak, foto absen.